Berjumpa lagi dengan mata kuliah aplikasi komputer. Hari ini atau saat ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan kita atau pembahasan lanjutan kita. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengoperasikan, mulai dari membuka aplikasi Excel, lalu bagaimana cara kita mengcopy data, mengcopy data dari data berbentuk PDF atau data bentuk dokumen atau Word ke dalam Excel. Lalu kita ada sedikit edit untuk memperbaiki atau merapikan data kita. Seperti contoh kemarin kita ambil dari statistik peternakan, yaitu tentang total ternak mamalia, yaitu jenis ternak sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda untuk tahun 2012 sampai dengan 2016. Dengan data yang sama kita akan lanjut dengan beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Nah, yang berikut ini kemarin kita sudah tahu cara menghitung total rata-rata ya di sini. Sehingga terus kita cara membuat tabel dan bagaimana cara memindahkan tabel itu ke dalam Word atau dalam teks. Nah, berikut ini kita akan lanjut. Nah, di sini kita sudah total rata-rata. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengetahui persentase? Ya, misalnya di sini kita lihat bahwa ada ternak saya potong totalnya 11.000 ya. 11.143 ekor. Tetapi kita ingat kalau dalam membaca statistik kita lihat di sini. Tahun yet kalau di sini ditulis 00 ekor, berarti kita kali dengan 1000. Artinya bahwa data ini kita harus kali dengan 1000. Sehingga ini bacanya adalah 2.355 juta. Ya, itu untuk tahun 2012. Totalnya itu adalah data total ternak mamalia untuk seluruh Indonesia. Total ternak sapi potong, total ternak kerbau, total ternak kambing untuk tahun 2012 ya. Jadi kalian harus bisa membaca tabel yang ada di dalam buku-buku statistik. Selanjutnya apabila kita ingin mengolah data itu untuk mengetahui total rata-rata, kemarin kita sudah diskusikan. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat persentase? Ingat bahwa di dalam Excel kita dapat dengan mudah membuat persentase. Nah, cara pertama kita seperti ini ya. Jadi kita lihat rumus persentase itu adalah, kita ingat lagi kita pakai sama dengan, selalu sama dengan. Kalau setiap memulai mengerjakan atau melakukan suatu operasi dengan rumus, kita pakai sama dengan. Ingat bahwa persentase adalah di sini kalau persentase sapi berarti jumlah sapi dibagi dengan total seluruh ternak dikali dengan 100. Nah, ini jumlah sapi ini ada di dalam kolom G baris keempat ya. Yang aktif adalah ini ya. Kalau saya klik ini, G aktif langsung. Nah, G aktif di sini. Jadi ini sudah G4 sudah muncul. Kalau kali di dalam Excel itu adalah bintang. Bintang itu biasa berada di angka 8. Jadi tapi angka 8 bagian atas. Oleh karena itu kita harus ketik shift baru ketik angka 8, maka bintang akan muncul. Itu kali. Ya. Nah, kalau bagi itu kita pakai slash, biasa bersama-sama dengan tanda tanya. Tapi karena tanda bagi itu dia di bagian bawah, kita tidak perlu menekan shift. Kita langsung tekan, nah dia muncul begini. Lalu kita ambil totalnya di sini ya. Nah, lalu kita klik gini. Nah, di sini langsung keluar 30%. Kenapa keluar 30%? Karena saya sudah membuat persentase. Caranya bagaimana? Dengan mengklik ini. Ya, mengklik ini, mengaktifkan dia di sini. Jadi ini semuanya sudah jadi persentase. Nah, ini caranya ya. Jadi di drag semua, diklik persentase, ini dia jadi persentase. Nah, lalu yang lainnya tinggal saya copy. Nah, copy begini. Ya, seperti gini. Nah, ingat di sini harus 100 ya, baru betul. Nah, kenapa dia begini? Ya, kenapa begini? Karena ini dia bacanya, karena rumus dia bacanya langsung G. Kita lihat, saya taruh di kolom I dan baris G5, saya klik gini, dia tulis di sini G5 bagi G11. Kita lihat G11. Gimana G11 ini kosong.
Padahal maksud kita itu harusnya G10 yang ada di sini. Nah, oleh karena itu, agar data di G10 ini tidak berubah, maka kita harus kunci dia. Cara kuncinya adalah kita taruh klik tanda dolar. Ya, kita klik shift, tanda dolar itu biasa di atas angka 5. Oleh karena itu kita di angka 4 ya. 4 bagian atas, ya itu masing-masing laptop kadang-kadang beda-beda, tapi yang penting tanda dolar. Kalau dia di atas kita klik shift lalu kita klik dolar. Nah, gini. Nah, ini kita kunci dia. Ya, kita kunci dia. Ingat ya, ini. Nah, ini di 10 ini kita kunci dia. Kita kunci dengan dolar. Nah, gitu. G-nya kita kunci lagi. Nah, jadi G-nya itu kita kunci. Artinya bahwa semua data ini dia akan kalikan dengan angka yang ada di dalam G10. Ya. Nah, lalu kita copy paste. Ya, kita copy paste saja. Nah, semuanya akan keluar langsung persentase. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa untuk sapi potong itu persentasenya adalah 31%. Untuk kerbau hanya 2%. Kambing itu 22%. Domba 15%. Babi 30%. Dan kuda 0%. Nah, kenapa dia keluar 0%? Padahal di sini ada angkanya. Karena angkanya saking kecil sekali. Untuk kita memunculkan angkanya, kita lebarkan saja ini ya. Nah, kita lebarkan dia dulu. Nah, ya, lihat. Kita lebarkan, lalu kita keluarkan di sini angka ini. Nah, lihat. Ternyata dia keluar ya. Nah, ini angkanya. Tapi karena pembulatan, akhirnya jadi 0. Sehingga kalau kita di sini semua kita nah ini dia akan keluar 0,1. Tapi kalau dibulatkan lagi, ya dibulatkan ke bawah lagi dia akan jadi 0 begini, ya. Tapi kalau semuanya kita mau dia keluar angka tergantung berapa angka di belakang koma ya. Jadi lihat kliknya itu di atas ini nih. Jadi di pojok di atas mistar itu ada anak panah terus ada tulis 0,000. Jadi kalau dia ke belakang dia makin menambah. Tapi kalau kita mau bulatkan dia ke bawah seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini ke satu angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, nah 3 angka di belakang koma, nah seperti itu. Sehingga kita sudah mendapat data persentase. Sehingga kalau ditanya, berapa persentase ternak babi yang ada di Indonesia antara tahun 2012 sampai dengan 2016? Data kita sudah ada. Kita bisa juga membuat persentase masing-masing tahun. Misalnya tahun 2012 ini berapa persentasenya? Ya, kita tinggal slip di sini aja. Nah, ini kosong. Kita tulis di sini persentase. Ini kita copy dia, kita taruh dia di sini. Nah, jadi persentase. Ingat kalau dia makan ini kita potong lagi. Karena dia lalu kita copy data ini saja. Kita bisa copy data ini, tapi ingat kalau kita copy data ini kita harus rubah rumusnya. Ya, kalau saya copy ini ya, perhatikan saya copy dia, saya letakkan di sini. Ya. Nah, lihat dia kasih tahu bahwa ini ada terjadi kesalahan. Karena yang kita pakai totalnya itu adalah di sini. Oleh karena itu rumus ini kita harus ganti. Ya, kita harus ganti. Nah, jadi kalau demikian kita harus ganti rumusnya baru bisa kita persentase. Nah, atau kita ketik ulang saja sama dengan lalu ini dibagi dengan total ya, total. Nah, supaya angka ini dia tidak berubah kita kunci seperti tadi. Kunci dengan dolar. B-nya kita kunci dengan dolar. Enter. Lalu kita copy. Nah, ingat. Ini dia masih desimal karena kita belum perintahkan dia untuk menjadikan dia sebagai persentase. Untuk jadikan dia persentase, kita tinggal kita bawa pointer kita ke atas ini
Ya, jadi kita bisa juga ketik dengan Ctrl Shift persen, tapi kita langsung jadi persen. Sehingga kita tahu bahwa data kita kalau kita mau kasih ke tengah, ini ke tengah. Sehingga kita tahu bahwa persentase sapi potong pada tahun 2012 adalah 30%. Kalau untuk kerbau 3%. Ini kalau kita mau dua angka di belakang koma seperti ini. Dan seterusnya. Ya, saya berharap bisa dipahami. Jadi angka yang kita pakai seperti di sini di kolom B baris ke-10, karena angka ini kita pakai dia untuk semuanya, maka kita harus kunci dengan dolar untuk mengunci dia. Sehingga yang dibagi di sini semua adalah angka yang di sini. Nah, itu caranya. Ya, saya berharap semua bisa pahami. Berikutnya, sekarang kita mau membuat grafik dari data-data kita ini. Untuk membuat grafik, kita bisa menyajikan grafik yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita dan tujuan kita. Ingat, membuat grafik adalah sesuai dengan keinginan dan tujuan. Yang paling penting adalah tujuan kita grafik itu manfaatnya untuk apa? Atau data apa yang ingin kita tonjolkan. Misalnya, saya ingin menonjolkan tentang jenis spesies atau ya jenis atau spesies ternak dari tahun 2022 sampai dengan 2016. Atau saya ingin menyajikan data untuk semua ternak, ya sapi, kerbau, kambing, domba pada tahun 2012 saja atau 2016 saja. Tergantung keinginan kita. Nah, misalnya saya ingin menyajikan grafik untuk tahun 2012 saja. Ya. Nah, misalnya ini data kita ingin menyajikan grafik untuk tahun 2012 saja. Ya. Caranya adalah kita drag ini sampai 2012. Nah, ya. Kita bisa sampai di total atau tidak perlu, kita cuma di sini saja. Lalu kita insert, ya. Perhatikan insert, lalu kita pilih di sini. Ini banyak-banyak sekali grafik. Nah, grafiknya kita baru letak ini dia sudah muncul. Di sini kalau kita klik tanda panah ke bawah ini dia akan muncul grafik mana yang kita inginkan. Nah, ini seperti ini, ya. Kita mau grafik 2 dimensi saja dalam bentuk kolom atau grafik 3 dimensi. Ya. Atau grafik 3 dimensi yang bentuk lain. Nah, ini kalau ini kita gunakan grafik 2 dimensi yang susun, grafik 3 dimensi yang susun. Tergantung. Misalnya kita pilih grafik yang 2 dimensi. Kita klik langsung sudah keluar. Ya, sudah keluar. Ingat, karena yang tadi kita cuma drag tahun 2012, sehingga grafik kita ini harus kita berikan dia nama. Ya, ingat, di sini kita bisa kita bisa berikan nama. Namanya apa? Sesuai dengan data yang kita punya. Yaitu maaf dia Nah, ini kalau kita buat dia akan keluar gini ya, card title. Jadi kita bisa langsung klik apa yang kita inginkan nama dari grafik tersebut. Karena ini cuma tahun 2012, berarti kita akan tulis bahwa keadaan atau keadaan ternak ruminansia pada tahun 2012. Nah, seperti ini. Ya, jadi data ini cuma untuk tahun 2012. Ini kita punya tabel. Setelah jadi tabel ini kita tinggal mau besarkan, ya, mau kecilkan, terserah kita. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini yang paling tinggi adalah sapi, ya, dan juga babi. Babi cukup tinggi nih. Ini datanya benar atau tidak nih?
Lihat kakaknya. Oh iya betul, babi. Nah, seperti ini. Kalau kita mau untuk tahun 2013 sama juga. Ya, jadi kalau tahun 2013 kita cuma ambil tahun 2013. Lalu misalnya kita ingin membuat tabel grafik yang lain. Ya, saya mau membuat grafik keseluruhannya. Ya, jadi grafik ini dia bebas ya, kita bisa geser-geser dia kemana-mana saja. Ini kita sudah tulis dia punya keadaan ternak. Ya, nanti kalau mau ditambah nanti kita perbaiki di teks nanti. Bisa kita tulis begini ya. Grafik 1. Nah, sudah gini. Nanti di teks atau kita bawa ke Word, kita tinggal kasih nama dia lagi. Nah, kita geserkan dia di bawah sini. Misalnya kita ingin membuat grafik keseluruhannya, ya, jenis, spesies, ini semua dari tahun 2012 sampai 2016. Nah, lalu kita insert lagi, kita datang ke sini, kita tinggal klik lagi. Nah, kalau tadi dia tidak berwarna. Kenapa tidak berwarna? Karena yang ingin kita tampilkan cuma 2, yaitu jenis ternak dan 1 tahun saja 2012. Sekarang sudah muncul berwarna-warni. Setiap warna itu memiliki makna. Kita lihat masing-masing ya. Nah ini, warna biru ya, warna biru muda ini adalah data tahun 2012. Warna agak agak coklat ya. Ini adalah data tahun 2013. Abu-abu 2014. Yang kuning ini 2015. Sedangkan yang biru tua adalah 2016. Sehingga kalau kita membaca grafik seperti ini, kita lihat. Ya, ini adalah di sini kalau untuk jenis spesies ternaknya langsung sudah dimunculkan. Sapi potong. Di sini ini adalah data sapi potong. Berarti yang ini adalah data sapi potong tahun 2012. Yang ini data sapi potong tahun 2013. Yang ini data sapi potong tahun 2014. Yang ini data sapi potong tahun 2015. Yang biru tua data sapi potong tahun 2016. Nah, demikian juga dengan kerbau dan yang lain-lainnya. Tinggal kita klik lagi memberikan nama. Apa nama dari tabel kita ini? Ya. Misalnya tabel kita grafik kita ini. Grafik 2. Yaitu keadaan ternak ruminansia tahun 2012 sampai 2016. Ini kita bisa edit dia. Kita bisa kasih dia ya, jadi gini. Kita kasih dia, geser dia, kasih lebar dia. Nah, seperti ini. Ini kalau kita kasih lebar. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah punya grafik seperti gini, ya kita sudah bisa mau pindahkan kemana. Atau, nah ini kita punya grafik sudah 2 ya. Lihat, saya simpan di bawah sini. Ini grafik yang 1, kita simpan di bawah sini. Sebelum kita pindahkan ke teks nanti. Nah, kita taruh di sini dulu. Nah, terus misalnya, saya ingin menampilkan grafik untuk total seluruhnya. Total saja ya. Misalnya total mamalia dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, ini kita berarti pindahin saja data ini. Data tahun dengan total mamalia, kita langsung drag, kita insert, masukkan tabel, muncul dia. Kita lihat, karena yang ada cuma total ternak dan tahun, maka dia muncul seperti begini. Ya, tabelnya. Ini manfaatnya untuk apa? Ingat, setiap kita membuat tabel dan grafik itu tujuan kita itu untuk apa? Itu yang paling penting. Kalau tidak bermanfaat, tidak usah. Atau kita mau membuat dia dalam bentuk seperti ini saja, ya, seperti ini. Artinya jenis, spesies ternak dan total saja. Nah, ini kita juga bisa insert, lalu
tabelnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita lihat tabel, kita punya tabel sudah semua data ini ada, bagusnya kita pakai tabel seperti ini supaya kita bisa menjelaskan banyak hal. Nah, ini grafik. Nah, cara membuat grafik yang sangat gampang sebenarnya dapat kita lakukan dengan mengetik ya Alt F1. Jadi kita ketik Alt F1 itu praktis, ya muncul cepat sekali. Tapi Bapak ingin kalian masih belajar, jadi ikut langkah-langkah yang tadi Bapak ajarkan. Jadi kalau kita klik Alt F1, itu caranya kita ini dulu, kita drag dulu ya. Kita drag semuanya. Lalu kita klik Alt, lalu F1 itu yang ada tanda tanya itu. Klik, tek. Nah, tabelnya langsung muncul. Lalu kita tinggal memberikan nama. Di sini dikatakan bahwa ternak ini dalam tahun atau dalam bentuk 1000 ekor atau dikali dengan 1000 ekor. Oke. Itu adalah kita sudah tahu cara membuat grafik, terus membuat persentase. Ya, persentase. Selanjutnya, grafik yang sudah kita punya ini, bagaimana cara kita memindahkan? Jadi, grafik ini sebenarnya kita masih bisa edit, ya, bisa edit dia di. Lihat ini, kita masih bisa edit. Mau perlebar dia, mau perbesar, perkecil. Kalau kita klik dia langsung muncul bulat-bulat gini ya. Itu artinya bahwa kita bisa melakukan edit. Nah, cara melakukan edit kita bawa sampai dia. Nah, seperti itu. Kita bisa memperbesar dia di dalam sini, atau memperbesar dia keseluruhan, atau memperbesar dia masing-masing.